Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pada Asabul Kahfi dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 1502623059 akan menjelaskan tentang gerak harmonik sederhana untuk mekanisme per dan pendulum. Gerak harmonik sederhana adalah gerakan osilasi yang terjadi saat suatu objek bergerak bolak-balik di sekitar posisi keseimbangan di mana gaya restoratif yang bekerja pada objek sebanding dengan jarak dari posisi keseimbangan. Mekanisme pengayun seperti pegas atau pendulum adalah contoh umum gerak harmonik sederhana. Pegas, per atau spring, saat sebuah per direnggang atau dipadatkan, gaya restoratifnya sebanding dengan perpindahan dari posisi keseimbangan. Persamaan gerak harmonik yaitu F adalah gaya restoratif, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpindahan dari posisi keseimbangan. Solusi persamaan diferensial ini menghasilkan gerakan osilasi sinusoidal. Pendulum. Pada mekanisme pendulum, gaya restoratif berasal dari gravitasi. Periode sebuah pendulum hanya bergantung pada panjangnya dan percepatan gravitasi. Dihitung dengan T adalah periode, L adalah panjang pendulum, dan G adalah percepatan gravitasi. Gerak harmonik sederhana memiliki banyak sekali aplikasi dalam fisika dan teknik. Dan pemahaman terhadap konsep ini penting dalam menganalisis sistem mekanis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang momentum dan perubahan momentum dengan contoh mekanisme benda diam kemudian bergerak dan benda bergerak kemudian berhenti atau diam. Momentum adalah besaran vektor yang merupakan hasil perkalian antara massa suatu benda dengan kecepatannya. Momentum dinyatakan rumus P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Perubahan momentum didefinisikan sebagai perubahan total momentum suatu benda dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan M dikali V, di mana P adalah perubahan momentum, M adalah massa benda, dan V adalah perubahan kecepatan. Contoh mekanisme perubahan momentum. Benda diam kemudian bergerak, yaitu contohnya awalnya sebuah mobil diam memiliki momentum 0 karena kecepatannya 0. Ketika mobil mulai bergerak, kecepatannya bertambah sehingga momentumnya menjadi tidak 0 lagi. Yang kedua, benda bergerak kemudian berhenti atau diam. Contohnya itu misalkan sepeda bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki momentum. Jika sepeda tersebut kemudian dihentikan, kecepatannya menjadi 0 sehingga momentumnya berubah menjadi 0 juga. Dalam kedua contoh tersebut, perubahan momentum terjadi karena terdapat perubahan dalam kecepatan benda. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sistem isolasi akan tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.